saya Madalena Vanica, NPM 171305-2003 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas A Universitas Lampung. Di sini saya akan menayangkan sebuah video konseling individual, mana konseling yang saya akan tampilkan ini menggunakan pendekatan Gestalt, di mana fokus utama konseling Gestalt yaitu menyelesaikan masalah konseli agar hambatan-hambatan yang dialami konseli dapat terselesaikan. Di dalam pendekatan Gestalt yang saya pakai ini menggunakan teknik latihan bertanggung jawab, di mana latihan bertanggung jawab itu agar terciptanya tanggung jawab di dalam diri konseli. Masalah yang dibahas pada konseling ini yaitu tentang manajemen waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tunggu sebentar. Arleta, silakan masuk, Ar. Iya, Cak. Silakan duduk, Ar. Oh iya, Cak. Oh iya, Ar, apa kabar nih? Alhamdulillah, Cak, baik. Oh, alhamdulillah. Tadi habis dari mana, Arleta, sebelum kesini? Oh, tadi dari rumah. Dari rumah. Sengaja datang ke sini gitu. Iya, Cak. Biasanya Arleta kalau di rumah ngelakuin kegiatan apa aja nih? Alhamdulillah, Cak, banyak sih kegiatan di rumah, kayak bantuin masak, bersih-bersih, ya sama ngerjain tugas. Oh, ada masak juga tuh. Ada, Masak apa? ya sayur buat kue. Oh, kue apa tuh yang Arleta buat? Aduh, kayak brownies gitu, Cak. Wih, pasti manis tuh browniesnya. Iya lah. Terus kalau masak kayak untuk makan gitu ya? Nih makan bareng-bareng gitu sama keluarga gitu. Iya, Cak, kayak tumis. Oh, sayur-sayuran gitulah ya. Iya. Ya, masa sekarang ini emang kalau kita di rumah aja tuh inginnya masak gitu ya, area kalau di rumah itu ya mau ngelakuin apa lagi gitu kalau bukan masak, beres-beres gitu kan. Iya, Cak, pas banget, apalagi situasinya lagi kayak gini. Iya, betul itu, karena di rumah aja ini kan kayak dari pemerintah kita dianjurin untuk berdiam di rumah gitu atau social distancing gitu kan. Bener banget, Cak. Demi ini kan, demi kenyamanan kita juga, kita terhindar dari virus-virus di luar sana gitu kan, menjaga diri kita sendiri dan orang lain gitu. Ya, jadi bagaimana nih tumben Arleta datang ke sini gitu? Iya, sebenarnya sih ada yang mau Arleta ceritain, Cak. Mau cerita apa nih kira-kira? Nah, gimana ya, Cak? Sedikit ada masalah gitu, tapi bingung mau mulainya dari mana. Yang bikin bingung nih gimana gitu? Gimana ya, Cak? Masalah tentang Arleta sendiri sih. Oh, masalah pribadi gitu ya? Iya. Yang lagi Arleta alami gitu. Iya, Cak. Pengen diceritain ke Ica gitu. Istilahnya kayak mau sharing atau semacam konseling gitulah ya. Ya gitu sih, Cak. Tapi konseling sendiri itu apa sih, Cak? Oh, jadi Arleta di sini belum mengetahui apa itu konseling ya? Belum, Cak. Di sini Ica akan menjelaskan sedikit tentang konseling itu apa. Bahwasannya di sini konseling itu yaitu proses bantuan yang diberikan oleh konseli atau ahli untuk dapat menyelesaikan permasalahan konselingnya. Di mana Arleta di sini datang ke Ica ingin menceritakan suatu permasalahan yang Arleta alami gitu kan. Iya, Cak. Apa udah paham, Ar? Udah. Ya, di konseling ini juga bertujuan yaitu yang kata Ica tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konselingnya gitu. Dimana Ica berusaha untuk menyadarkan Arleta gitu untuk keluar dari permasalahan yang Arleta hadapi tadi, yang Arleta bilang. Jadi konseling sendiri itu terlalu bahas masalah pribadi gitu nggak sih, Cak? Apa menyangkut masalah yang lain juga? Ya, kalau konseling konseling ini ya kayak misalnya kan Ica sama Arleta gitu. Nah, kalau cuma berdua ya itu namanya konseling individu, di mana konseling itu juga ada macam-macamnya seperti konseling individu dan konseling kelompok. Kalau konseling kelompok kan dilakukan secara berkelompok gitu. Kalau Ica sama Arleta ini konseling individu gitu karena cuma Ica dan Arleta gitu dalam dinamikanya gitu.
Gimana? Udah jelas? Oh, udah, Ca. Nah, di dalam konseling individu ini juga terdapat azas-azasnya yang eh, mendasari proses konseling ini nantinya, di mana azas-azasnya itu ada azas kesukarelaan. Arleta datang ke sini tentunya sukarela, bukan? Iya, Ca. Selanjutnya ada azas keterbukaan di mana Arleta dapat terbuka menceritakan permasalahan Arleta ke Ica. Terus ada azas kegiatan. Azas kegiatan ini Arleta diharapkan dapat mengikuti proses konseling ini dari awal sekarang hingga akhir nanti gitu. Terus ada azas kenormatifan, di mana pembahasan kita tidak menyinggung budaya atau unsur-unsur sara gitu. Yang terakhir ada azas kerahasiaan di mana azas ini Arleta menceritakan permasalahan Arleta cukup dibahas di sini saja gitu. Tidak akan dibawa permasalahan Arleta ini sampai kedengaran ke orang luar sana gitu. Oh, gitu ya, Ca. Jadi di dalam konseling sendiri ada asasnya ya? Iya, karena dalam azas-azas itu kan kayak menentukan keberhasilan konseling gitu, dimana tadi ada azas kegiatan, Arleta mengikuti ini dengan dari awal sampai akhir gitu. Terus azas-azas keterbukaan, dimana Arleta menceritakan masalah Arleta ke Ica gitu dengan secara terbuka. Dan yang terakhir tadi yang saya jelasin, ada azas kerahasiaan itu untuk menjaga kerahasiaan permasalahan yang Arleta alami gitu. Oh, gitu ya, Ca. Iya. Gimana nih Jadi kan sudah mengerti kan tentang azas-azasnya. Udah, Ca. Jadi Ica di sini mau nanya ke Areta, gimana nih kesepakatan waktu untuk proses konseling yang kita lakukan saat ini, mau berapa lama? Kira-kira kurang lebih 40 menit gimana, Ca? Oh baiklah, kalau Areta maunya sekitar 40 menit, tentu saya boleh Oh, ya udah. Jadi 40 menit ya, Ca. Soalnya Rata juga masih ada kegiatan yang lain. Oh iya tentu nggak apa-apa karena Areta kan pastinya ada kesibukan lagi gitu ya di luar. Oke, kita sepakati ya waktu konseling kita sekitar 40 menit. Di sini tadi gini, bagaimana nih? Tadi kan Areta di awal sudah bilang ke Icak ada yang mau diceritakan. Nah, kalau Ica boleh tahu gimana nih, apa yang ingin diceritakan? Kurang lebih sih soal masalah manajemen waktu, Ca. Oh, jadi manajemen waktu yang seperti apa nih yang Arleta permasalahi di sini? Yang gimana ya, manajemen waktunya mungkin Arleta kurang tepat membagi waktu kegiatan Arleta sendiri. Contohnya kegiatan seperti apa? Kayak kuliah, terus kegiatan di luar kuliah sendiri, kumpul sama teman, sama keluarga juga. Oh, jadi dalam manajemen waktu Arleta ini kayak kurang gitu ya dalam merealisasikannya gitu antara kuliah, main, dan bersama keluarga. Iya, Ca. Jadi sibuk banget gitu ya Arya, sampai Arleta itu bingung gitu mengatur waktu antara kuliah, main, sama di keluarga gitu. Iya, Ca. Kurang lebih Arleta sibuk banget ngatur waktunya. Apalagi Arleta banyak ngabisin waktu untuk kegiatan di kuliah. Kegiatan kalau di kuliah, kegiatan yang seperti apa tuh? Banyak, Ca. Kayak pelajaran pada umumnya. Terus kita juga kan ada praktek, ujian praktek, sama ngelakuin kegiatan dinas, Ca, di luar kampus. Oh praktek ya. Arleta kan kebidanan gitu ya. Pastinya Iya, Ca. pastinya banyak prakteknya gitu. Kayak praktek di rumah sakit gitu ya Arya. Iya, Ca, kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk waktu sama orang di sekitar kita sendiri, kayak keluarga atau teman-teman, ya sedikit terganggu. Jadi Arleta kayak merasa kegiatan di kampus itu selalu ada gitu. Jadi kayak untuk kegiatan sama teman atau sama keluarga itu kurang gitu. Iya, Ca, kurang lebih kayak gitu. Jadi gimana nih, Arleta kan tadi katanya banyak kegiatan di kampusnya gitu sampai sulit membagi waktu. Biasanya Arleta pulang kuliah jam berapa gitu? Kalau untuk kuliah sendiri, biasanya kita pulang jam 4, Ca.
Pulang jam 4, terus langsung pulang ke rumah. Tergantung, kalau ada kayak ujian praktek kita orang biasanya latihan dulu di kampus sampai Latihan. malam. Sampai malam, jadi dari pagi itu sampai ke malam gitu di kampus. Iya Apa namanya, jadi kalau Areta pulang gitu, berarti kan malam tuh pasti langsung capek, langsung tidur. Iya kurang lebih kayak gitu. Areta jadi kalau pulang ke rumah paling cuma sempatnya istirahat doang, paginya lanjut lagi kegiatan. Kayak gitu. Sama Areta biasanya seminggu bisa full kayak gitu atau ada waktu liburnya? Ya waktu liburnya pasti hari Sabtu Minggu lah ya. Iya paling liburnya cuma Sabtu Minggu, tapi itu juga kan untuk ngerjain tugas kuliah. Jadi waktu Arleta itu kayak merasa Arleta itu kayak menghabiskan waktunya itu di kampus gitu ya, Arya. Iya Coba kayak Arleta setiap libur gitu misalnya, Arleta nggak mencoba refreshing kah atau gimana gitu? Gimana ya buat waktunya sendiri aja Nggak ada waktunya itu seperti apa, Ar? ya kalau misalnya kayak hari libur gitu, kalau kuliah biasanya paling ngerjain tugas kuliah gitu tapi kalau kayak dinas gitu segala macam paling kepake langsung buat istirahat karena kan kebesokannya udah harus lanjut kegiatan dinas lagi Oh, Arleta nggak mencoba gitu kayak hari libur Arleta gunakan untuk main gitu atau ngobrol sama keluarga gitu? Pengen sih tapi kadang nggak sempet gitu. Nggak sempetnya gimana nih, dari Arleta sendiri kah atau emang dari kesibukan Arleta yang menuntut Arleta nggak sempet? Ya dari kesibukan sendiri sama mungkin Arletanya juga kali ya kurang ngeluangin waktu. Arleta kurang luangin waktunya kenapa? Karena kalau udah nyampe rumah itu bawaannya langsung pengen istirahat aja Oh, jadi bawaannya capek gitu ya, Iya. pengen tidur gitu. Jadi Arleta langsung tidur gitu kan. Jadi nggak ada waktu gitu. Menurut Arleta gimana sih ke perilaku Arleta kayak gitu tuh baik nggak gitu? Menurut Arleta sendiri ya itu tuh nggak kurang baik. Iyalah, karena Arleta nggak ada waktu gitu kan buat Arleta refreshing atau Arleta ngobrol sama keluarga atau ngobrol sama teman gitu. Jadi selain kan tadi kata Arleta yang Arleta lakukan tuh nggak baik kan ya. Faktor-faktornya itu selain Arleta tadi katanya kayak nggak ada waktu gitu kan, pastinya kan banyak tuh faktornya. Menurut Arleta tuh faktornya apa lagi, Ar? Kayaknya sih Arleta sendiri males soalnya kalau udah di rumah apalagi istirahat itu males mau keluar rumah lagi. Males keluar rumahnya tuh kenapa? Lebih baik di dalam rumah aja istirahat terus sama main HP. Main HP. Jadi Arleta kalau main HP ngapain? Buka sosial media? Iya buat ya hiburan lah. Kalau misalnya itu kan misalnya keluar rumah gitu kan bisa ngumpul-ngumpul sama temen gitu, Arleta nggak mau apa gimana? Bukannya nggak mau sebenarnya mau, cuma kalau udah dalam rumah itu udah mager lagi mau keluarnya. Oh, jadi Arleta itu kayak mager, males, dan kayak lebih asik main HP aja gitu ya di rumah. Iya Jadi Arleta lebih memilih itu gitu. Tapi tadi kan kata Arleta mau ini kan manajemen waktu Arleta itu agar lebih efektif lagi kan dalam proses konseling ini, dimana Arleta tadi yang Arleta sampaikan ke Ica, Arleta itu kayak pulang kuliah langsung pulang bisa tengah malam gitu, terus ini segala macam. Pastinya kan nggak setiap saat tuh ya area kayak kampus kan pasti kayak ada jedanya gitu nggak sih, Ar? ada sih tapi ya bisa dihitung soalnya kan kita sendiri beda sama kampus pada umumnya. Jadi kayak waktunya tuh lebih sedikit gitu ya. Tapi Arleta ingin kan merubah waktu Arleta ini gitu agar bisa lebih efektif. Pengen tapi gimana ya,
Ya itulah apa namanya, uh, Areta tadi bilang yang faktor-faktornya karena malas, mager. Nah itu yang menyebabkan manajemen waktu Areta itu buruk atau kayak salah gitu kan. Jadi manajemen waktu itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Oh iya sih Ca, penting banget. Tapi gimana ya Ca caranya, bisa bantu nggak? Oh iya, di sini Ica memiliki teknik kayak dari pendekatan Gestalt, di mana pendekatan Gestalt ini menyadarkan konseli untuk dapat berperilaku sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu, serta hambatan-hambatannya itu dapat terselesaikan gitu. Dimana dalam pendekatan ini dimana dari pendekatan Gestaltnya ada tekniknya tekniknya itu latihan saya bertanggung jawab, dimana tadi kan Areta sudah menjelaskan ke Ica faktor-faktornya gitu ya. Tadi ada faktor Areta malas, terus mager gitu, terus kayak menyia-nyiakan waktu gitu karena Areta ada kesempatan malah Areta lewatkan gitu tadi kan kata Areta. Dimana Ica akan membantu melatih tanggung jawab Areta gitu dalam tiga faktor ini. Seperti halnya Areta menyebutkan seperti ini. Ica contohin ya. Nah contohnya itu kayak saya malas dan saya akan bertanggung jawab atas kemalasan saya. Coba Areta ngomong. Oh gitu ya Ca. Iya. Jadi Areta mulai ya. Iya. Nah, saya malas dan saya akan bertanggung jawab dengan kemalasan saya. Ya, di mana perkataan Areta yang Areta sampaikan ini harus dipertanggungjawabkan gitu. Oh, kayak ini ya Ca, lebih menekankan pada diri Iya, kita. menekankan pada diri agar Areta itu punya rasa tanggung jawab gitu di dalam diri Areta. Oh gitu. Ya, yang selanjutnya tadi ada menyia-nyiakan waktu gitu. Saya memiliki waktu tapi saya sia-siakan. Dan saya akan bertanggung jawab atas waktu yang telah saya sia-siakan. Saya memiliki waktu tetapi saya sia-siakan dan saya akan bertanggung jawab atas waktu yang saya sia-siakan. Nah, iya bagus dimana apa yang telah Areta ungkapkan tadi, harapannya agar Areta menanamkan di hati Areta gitu, agar tidak terus menyia-nyiakan waktu gitu jika ada kesempatan untuk berkumpul dengan teman atau berkumpul dengan keluarga gitu. Oh gitu ya Ca. Iya. Udah ngerti kok Ca. Ya, jadi gimana nih perasaan Areta setelah melakukan teknik tadi? Agak enak sih Ca, udahan nggak terlalu mikirin masalahnya, terus kayaknya bisa diterapin deh. Ya, semoga teknik tadi bisa Areta terapin ya untuk di rumah gitu. Areta terus kayak latih gitu rasa tanggung jawab Areta dan Areta laksanain gitu untuk kedepannya agar manajemen waktu Areta itu se, ini tercara tersusun gitu agar waktu Areta tuh nggak sia-sia gitu, nggak kayak cuma di kampus doang. Aturan kan kayak di masa-masa kita gini kan aturan waktu itu kayak untuk sama teman sama keluarga itu harus banyak diluangin gitu ya harus. Iya Ca. Ya jadi gimana nih udah nggak terasa waktu kayaknya udah hampir 40 menit ya, tapi belum kayak masih 20 menit atau 30 menit gitu. Kan masalah Areta juga udah kayak Areta udah lega. Udah Ca, alhamdulillah udah enakan, nggak kayak tadi masih kepikiran gimana cara ngatur waktunya. Jadi sekarang udah kayak agak ada pikiran untuk mengatur waktu gitu ya area. Iya Ca, udah ada solusinya sih. Iya, jadi bagaimana kan Areta sudah ini, apakah kita sudahi aja atau gimana nih proses konseling kita pada hari ini? Kayaknya cukup deh Ca, sampai hari ini dulu konselingnya untuk tahap awal ini ya Ca. Iya, nanti lain waktu atau lain kali kita dapat bertemu lagi kayak membicarakan tentang masalah Areta ini, apakah Areta sudah bisa mengatur waktu Areta, apa Areta sudah bisa berubah atau Areta masih sama gitu seperti
yang Areta sampaikan tadi gitu. Oke, Ca, jadi waktunya bisa kita atur ya, Ca, lain waktu. Iya, kita dapat bertemu lagi nanti Ar. Iya, Ca, makasih ya, Ca. Iya, sama-sama Ar. Makasih juga Ar udah percaya kepada Ica gitu, menceritakan permasalahan Areta ke Ica sekarang. Iya, Ca, makasih ya atas Iya, bantuannya. sama-sama Ar. Demikian video yang telah saya sampaikan tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi yang menonton atau yang mendengar. Saya ucapkan terima kasih.